Gangguan kecemasan diartikan sebagai pengalaman kecemasan yang berlebihan dan melemahkan kita. Anak yang mengalami gangguan kecemasan memiliki rasa takut pada taraf yang sudah mengganggu fungsi hariannya. Menurut Winner dan Carrick 2005 menjelaskan, gangguan kecemasan sebagai kelompok gangguan yang dikarakteristikan dengan kecemasan yang intens dan terus-menerus. Karakteristik anak dengan gangguan kecemasan bisa dilihat dari sistem fisik, sistem kognitif, dan sistem tingkah laku. Sistem fisik 1. Dampak kimiawi berupa pelepasan hormon adrenalin dan non-adrenalin dari kelenjar adrenalin. 2. Dampak kardiovaskular berupa pengingat detak dan kekuatan jantung yang selanjutnya akan mempersiapkan tubuh untuk bertindak dengan mempercepat aliran darah dan meningkatkan pengiriman oksigen ke jaringan tubuh. 3. Dampak respirasi berupa peningkatan kecepatan dan kedalaman nafas yang dapat menghasilkan perasaan tidak dapat bernafas, tercekik, dan nyeri dada. 4. Dampak kelenjar keringat berupa meningkatnya keringat. 5. Dampak fisik lainnya seperti melebarnya pupil mata, berkurangnya air liur, mual dan sakit perut, ketegangan otot, rasa sakit dan nyeri, serta gemetar. Sistem kognitif. Anak dengan gangguan kecemasan sulit untuk fokus pada tugas sehari-hari karena perhatian mereka tercurah untuk mencari hal-hal yang mengancam atau yang berbahaya. Apabila anak tidak dapat menemukan hal yang mengancam atau yang berbahaya di luar dirinya, mereka akan mencari penjelasan dari dalam diri. Misalkan, pasti ada sesuatu yang salah dari diriku, atau meskipun saya belum menemukan apa yang membuat saya cemas, saya yakin hal itu pasti ada, atau melakukan keduanya. Aktivasi sistem kognitif ini sering mengarahkan seseorang pada perasaan subjektif tentang ketakutan, kegugupan, kesulitan konsentrasi, dan keadaan panik. Sistem tingkah laku. Anak menghindar atau menangis, bahkan berteriak-teriak. Anak sering menggigit kuku, suara bergetar, gagap, bibir bergetar, menelan ludah, berdiam diri di tempat, mata berkedut, menghisap jempol, menghindari kontak mata, kedekatan fisik, rahang mengatup, dan gelisah. Penyebab gangguan kecemasan. 1. Insecurity. Penyebab utama dari kecemasan adalah kurangnya perasaan aman di dalam diri anak. Orang tua atau guru yang tidak konsisten dalam merespon kebutuhan anak dapat menyebabkan perasaan bingung dan kecemasan pada anak. Misalkan, seorang ayah membiarkan anaknya untuk mengeksplor apapun yang ada di halaman rumah secara bebas, sementara ibu membatasi gerak eksplor anak terutama dalam hal-hal yang membahayakan diri anak. Selain ketidakkonsistenan, sikap perfeksionis, penuh kritik dan sangat yakin yang ditampilkan oleh orang tua, orang dewasa, atau sekelompok teman lainnya juga beresiko membuat anak menjadi pencemas. Harapan orang tua bahwa anak harus melakukan sesuatu secara sempurna tentu dapat mengarah pada reaksi cemas pada anak, terutama pada anak yang memang memiliki ketegangan dan rasa khawatir yang tinggi apabila mereka tidak dapat melakukan berbagai hal dengan baik. Kritik yang intens dari orang tua maupun orang lain membuat anak merasa ragu dengan dirinya sendiri dan dapat mengalami kecemasan pada tingkatan yang serius, khususnya pada situasi ketika anak tahu bahwa dirinya akan dinilai terkait sesuatu hal. Selanjutnya, orang tua yang yakin seolah-olah anak mereka adalah orang dewasa bisa juga dapat menghasilkan kecemasan pada anak. Orang tua yang demikian mungkin akan menceritakan berbagai masalah yang dihadapi pada anak, misalkan masalah keuangan dan sosial. Dan hal tersebut membuat anak merasa cemas akan masa depan, dan anak merasa terbebani sehingga mereka merasa diharapkan untuk membantu orang tua untuk menyelesaikan masalah mereka. 2. Perasaan bersalah. Anak merasa sangat cemas ketika mereka percaya bahwa mereka telah bertingkah laku secara buruk. Pada masa ini, anak kemungkinan mengalami kekhawatiran bahwa mereka akan dihukum untuk hal-hal buruk yang mereka pikirkan. Beberapa anak secara intens dapat mengalami rasa cemas karena mereka berfantasi mencelakai orang lain atau menyiksa binatang.
Pada masa ini, anak belum belajar bahwa berpikir berbeda dari bertingkah laku. Model dari orang tua. Orang tua yang pencemas seringkali juga mempunyai anak yang pencemas. Anak belajar dari mengamati bagaimana orang tua mengatasi berbagai situasi dengan tegang. Misalkan, saat orang tua merencanakan liburan, menyiapkan suatu acara, mendiskusikan tentang masa depan, dan lain-lain. Umumnya, orang tua kurang tahu dapat memandang situasi-situasi tersebut secara rileks dan optimis. Yang terakhir, frustasi yang berlebihan merupakan ketidakmampuan mencapai berbagai tujuan atau melakukan sesuatu dengan baik dapat mendatangkan frustasi, yang selanjutnya menghasilkan kecemasan. Frustasi yang berlebihan dapat menyebabkan kemarahan. Strategi penanganan anak dengan gangguan kecemasan. 1. Menerima dan menenangkan hati anak. Anak yang tampak cemas membutuhkan rasa tentram dari seorang guru yang juga tenang dan hangat. Sebagai guru harus tetap tenang apabila anak berteriak, menangis, berjalan mundur-mandir, dan panik. Guru juga harus menunjukkan sikap penerimaan terhadap kecemasan yang dialami anak. Selain itu, ciptakan suasana dan lingkungan yang aman. Jangan memaksa anak untuk melakukan sesuatu yang menakutkan bagi mereka. Misalkan, memaksa anak yang takut air untuk masuk ke dalam kolam renang. 2. Menggunakan bermacam-macam strategi untuk mengatasi kecemasan. Ajaklah anak untuk melakukan bermacam-macam kegiatan seperti melihat buku, mendengarkan lagu, dan menggambar. Melakukan kegiatan yang menyenangkan dapat melawan ketegangan yang ada. 3. Mendorong anak untuk mengekspresikan perasaannya. Anak seringkali menjadi takut akan fantasi-fantasinya sendiri mengenai kematian, hantu, dan kejadian yang asing. Hal yang relatif sering terjadi adalah anak merasa bersalah, takut, dan cemas terhadap pikiran-pikirannya tersebut. Ekspresi terbuka dapat menetralkan perasaan cemas anak. Sebagai guru, dapat meminta anak untuk berbagi cerita tentang hal-hal yang mencemaskan anak. 4. Meningkatkan pemahaman dan pemecahan masalah. Memahami diri sendiri, orang lain, dan berbagai hal merupakan cara yang paling baik untuk mencegah kecemasan. Mengetahui apa menyebabkan apa juga dapat menolong anak. Anda sebagai guru baiknya berusaha untuk menjelaskan kepada anak mengenai berbagai hal yang membuatnya cemas dengan menggunakan bahasa yang mereka mengerti. Selain itu, harus dapat menjadi sumber yang membantu anak untuk memecahkan masalahnya. Ajak anak untuk memikirkan berbagai alternatif yang mungkin untuk memecahkan sebab akibat. Anak dapat belajar memilih dan memutuskan pendekatan yang paling memungkinkan untuk berhasil. Pihak yang berperan dalam penanganan anak dengan gangguan kecemasan, setidaknya ada 3 pihak, yaitu orang tua, guru, dan tenaga profesional seperti psikiater, psikolog, dan terapis.